Assalamualaikum, hai teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling dengan tema belajar efektif di masa pandemi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara belajar efektif di masa pandemi. Ada beberapa hal yang sangat efektif kita gunakan saat belajar di masa pandemi ini. Setelah munculnya wabah COVID-19 di belah bumi ini, sistem pendidikan pun mulai mencari suatu inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar. Terlebih adanya surat edaran nomor 4 tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menganjurkan seluruh kegiatan industri pendidikan harus jaga jarak dan seluruh penyampaian materi akan disampaikan di rumah masing-masing. Metode Project Basic Learning ini sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan tugas, eksperimen, dan inovasi. Yang kedua adalah daring method. Untuk menyiasati ketidakkondisifan di situasi seperti ini, metode daring ini bisa dijadikan salah satu hal yang cukup efektif untuk mengatasinya. Dilansir dari Kumparan, Kemendikbud mengungkapkan bahwa metode daring bisa mengatasi permasalahan yang terjadi selama pandemi ini berlangsung. Seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Yang ketiga yaitu luring method. Luring yang dimaksud pada model pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan, dalam artian pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Metode ini sangat pas buat pelajar yang ada di wilayah zona kuning atau wilayah zona hijau, terutama dengan protokol ketat new normal. Dalam metode yang satu ini, siswa akan diajar secara bergiliran agar menghindari kerumunan. Dikutip dari Kumparan, model pembelajaran luring disarankan oleh Mendikbud untuk memenuhi penyederhanaan kurikulum selama masa darurat pandemi ini. Metode ini dirancang untuk menyiasati penyampaian kurikulum agar tidak berbelit-belit saat disampaikan kepada siswa. Selain itu, pembelajaran yang satu ini juga dinilai cukup baik bagi mereka yang kurang memiliki sarana dan prasarana mendukung untuk sistem daring. Yang keempat adalah home visit method. Seperti halnya metode lain, home visit merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi ini. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi, pengajar mengadakan home visit di rumah pelajar dalam waktu tertentu. Dilansir dari Kumparan, metode ini disarankan oleh Kepala Bidang Kemitraan Full Day Darul Quran oleh Dr. Mahfudz Fauzi, MPD, yang mana sangat pas untuk pelajar yang kurang memiliki kesempatan untuk mendapatkan seperangkat teknologi yang mewadahi. Dengan demikian, materi yang akan diberikan kepada siswa ini disampaikan dengan baik, karena materi pembelajaran dan keberadaan tugas yang diberikan bisa terlaksana dengan baik. Yang kelima, integrated curriculum. Metode pembelajaran ini disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI, Profesor Zainuddin Maliki, dikutip dari jpnn.com. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya ini menyampaikan bahwa pembelajaran akan lebih efektif bila merujuk pada project base, yang mana setiap kelas akan diberikan proyek yang relevan dengan mata pelajaran terkait. Dengan menerapkan metode ini, selain pelajar melakukan kerjasama dalam mengerjakan proyek, dosen lain juga diberi kesempatan untuk mengadakan time teaching dan dosen pada mata kuliah lainnya. Integrated curriculum bisa diaplikasikan untuk seluruh pelajar yang berada di semua wilayah. Dan keenam adalah blended learning. Metode blended learning adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video konferensi, baik berupa via Zoom ataupun Google Meet. Jadi, meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain.
Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.